Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di materi OTK 3, yaitu leaching. Oke, di pertemuan ini kita akan membahas tentang leaching, di mana leaching ini adalah ekstraksi solid liquid. Nah, ekstraksi merupakan proses pemisahan konstituen yang menggunakan pelarut terdiri dari ekstraksi solid liquid, yang kita sebut leaching, kemudian ekstraksi liquid-liquid. Nah, untuk mekanisme ekstraksi, itu ada mulai dari perubahan fase konstituen yang dilarutkan, kemudian difusi melalui pelarut dalam pori-pori, dan perpindahan konstituen seluruhnya ke dalam bulk liquid. Jadi, kalau kita gambarkan, di sini adalah zona solid, maka ini nanti akan terjadi perpindahan. Nah, ini terjadi di dalam pori-pori suatu konstituen. Jadi, ini adalah partikel dari yang mau diekstrak. Nah, partikel ini biasanya mengandung pori-pori. Di dalamnya ada pori-pori. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di pori-pori ini, maka solvent bisa masuk ke dalamnya. Nah, solvent yang masuk ke dalamnya, maka di sini solvent akan bertemu dengan konstituen yang di dalam partikel ini. Nah, di dalam sini, di dalam pori-pori, katakanlah kita punya ini adalah zona solid. Nah, kita gambar di sini ini zona solidnya. Nah, di zona solid ini, yang pertama terjadi adalah perubahan fase konstituen yang dilarutkan. Jadi, awalnya konstituen yang berupa satu kesatuan dengan partikel berupa solid, maka ini akan berubah fase menjadi liquid atau menjadi sama fase dengan pelarutnya. Nah, jadi di sini terjadi perubahan fase tersebut. Nah, setelah perubahan fase ini terjadi, maka di dalam pori-pori ini maka ada liquid film. Nah, ini adalah liquid filmnya. Nah, di dalam liquid film ini maka terjadi difusi. Nah, jadi si konsentrasi solid ini akan terdifusi ke dalam liquid film di dalam pori-pori. Jadi ini mekanisme ini terjadi di dalam pori-pori. Nah, ini perpindahan massa secara difusi sehingga konsentrasi A di dalam solid ini akan terjadi gradien di dalam difusi. Nah, selanjutnya setelah difusi di dalam liquid film, maka keseluruhan konstituen akan masuk ke dalam bulk liquid. Nah, jadi setelah konstituennya masuk ke dalam bulk liquid, maka liquid akan keluar kembali. Nah, ini menuju ke bulk liquid. Seperti itu. Jadi untuk mekanisme ekstraksinya seperti ini kalau kita gambarkan. Dan ini adalah gradien konsentrasi. Nah, faktor yang perlu diperhatikan di dalam leaching itu adalah yang pertama ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar luas kontak partikel dengan pelarutnya. Jadi seperti yang teman-teman pernah lakukan di KO, di laboratorium KO, variabel kacang misal, nah kacang yang kasar dengan kacang yang halus, maka yieldnya akan lebih banyak diperoleh dari kacang yang halus. Karena luas kontak dengan liquid, dengan pelarutnya itu semakin besar. Nah, untuk faktor yang kedua itu adalah pelarut. Nah, pelarut ini perlu memilih pelarut yang tidak merusak konstituen. Solubilitas konstituen tinggi terhadapnya dan viskositas rendah untuk menjaga sirkulasi. Ya, bayangkan ya kalau misalnya kita memakai pelarut polimer sebagai pengekstrak, maka nanti sirkulasinya akan susah. Kalau kita bayangkan di soklet aja sirkulasinya susah ya. Apalagi kalau nanti kita bayangkan di perpipaan seperti itu. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah suhu operasi. Nah, suhu operasi ini harus dipertahankan suhu yang tepat. Kenapa dikatakan tepat? Biasanya sih memang semakin tinggi suhunya, itu akan memperbesar difusi yang terjadi.
Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa tingginya temperatur itu merusak tidak terhadap konstituen yang akan kita ambil. Jadi, kita harus tentukan yang tepat di mana itu cukup tinggi, namun tidak merusak konstituen. Kemudian faktor yang keempat itu adalah pengadukan. Nah, pengadukan ini akan menjadikan proses perpindahan semakin cepat. Nah, kenapa kok bisa semakin cepat? Karena di situ ada pusaran difusivitas. Jadi eddy ini adalah pusaran di mana karena ada pusaran tersebut, maka kontak dengan pelarut itu akan semakin lebih banyak gitu ya. Jadi semakin bertumbukan seperti itu. Sehingga banyak juga konstituen yang larut di dalam pelarutnya. Jadi eddy diffusivity adalah pusaran difusivitas yang diakibatkan oleh suatu pusaran fluida, seperti itu. Nah, untuk ekstraksi, dalam istilah ekstraksi, kita punya feed. Feed ini itu adalah suatu solid yang berisi konstituen. Nah, ini biasa kita sebut dia sebagai solut. Kemudian kita punya pelarut. Pelarut ini kita juga sebut sebagai solvent. Nah, ini kalau di feed ini berarti dia mengandung solut dan mengandung inert. Ini solutnya itu yang mau diambil, inert itu seperti ampasnya, seperti itu. Kemudian untuk pelarutnya, ini ada kita sebut sebagai solvent. Biasanya solvent ini pure. Pure. Nah, ini kalau kita sebut di sini, solut ini sebagai zat A-nya, inertnya sebagai zat B-nya. Nah, kemudian kalau yang pelarut itu kan solvent, kalau misalnya dia pure, dia hanya mengandung C saja. Jadi kita beri notasi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya solvent itu tidak selalu pure ya. Jadi terkadang itu kita gunakan solvent yang mengandung sekian persen solut seperti itu untuk merecycle misal seperti itu. Nah, kalau yang tapi pada umumnya digunakan pure solvent. Jadi pure komponen C. Nah, nanti hasil dari ekstraksi ini antara solid dan solvent itu akan menghasilkan ekstrak. Nah, ekstrak itu berarti komposisinya apa saja? Berarti ekstrak itu tentu sesuatu solut yang sudah dibawa oleh solvent. Maka di sini pasti ada A-nya, jelas karena kita butuh A-nya. Nah, kemudian di sini juga ada solvent, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir apa? Rafinat. Ya, di sini kita punya rafinat. Rafinat itu seperti ampasnya. Jadi tentunya ini akan mengandung banyak B. Masih ada sedikit A biasanya, tidak bisa dalam ekstraksi kita sudah berpengalaman juga, sudah pernah eksperimen juga bahwa kita tidak bisa mengambil 100% solut di dalam suatu solid seperti itu. Pasti ada 90 sekian persen. Nah, ini berarti mengandung B, A, dan C itu bisa ikut-ikut di sini. Jadi di feed itu terdapat inert dan solut, kemudian di pelarut atau solvent itu kita terdapat pure solvent, kita namai C, maka ekstrak itu kemungkinan ada A dan C komposisinya, dan rafinat ada B, A, dan C. Seperti itu. Nah, leaching sendiri itu adalah pemisahan komponen solut dari padatan dengan pelarut liquid. Contoh dari leaching itu adalah pembuatan gula dari tebu atau bit dengan air panas. Kemudian mengambil minyak dari biji-bijian, itu termasuk leaching. Ekstraksi logam dari biji mineral. Soda dari reaksi CaOH2 plus natrium karbonat menjadi kalsium karbonat plus NaOH.
Nah, untuk peralatan dari leaching sendiri, itu yang pertama ada fixed bed leaching, yang kedua moving bed leaching, yang ketiga agitated solid leaching. Nah, bedanya untuk 3 alat ini apa? Beda dari 3 alat ini itu berdasarkan ukuran partikel. Nah, untuk ukuran partikel, bila partikel tersebut itu besar-besar, maka itu menggunakan fixed bed leaching. Jadi ini untuk yang besar. Nah, fixed bed leaching itu kayak gimana? Ini contohnya fixed bed leaching. Dan ini yang konfigurasi seperti ini berarti fixed bed dengan beberapa tray. Nah, untuk konfigurasi seperti ini, itu biasanya seperti gula bit, itu biasanya menggunakan konfigurasi fixed bed leaching. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, ada moving bed leaching. Moving bed leaching itu seperti basket-basket yang digerakkan ya. Jadi basket-basketnya itu digerakkan yang berisi material yang mau di leaching. Nah, contohnya alatnya itu ini. Contohnya ini adalah moving bed leaching, di mana ini untuk yang berukuran sedang biasanya. Sedang sampai kecil. Nah, jadi ini suatu padatan itu akan dimasukkan ke dalam moving bed leaching. Nah, ini ada skat-skatnya. Nah, kemudian ini akan bergeser ya, karena di sini ada conveyornya. Nah, kemudian untuk agitated solid leaching, ini untuk ukuran partikel yang kecil-kecil, biasanya sekitar 200 mes ke bawah, kayak gitu. Nah, untuk yang agitated solid leaching, itu bisa dilihat seperti ini contoh alatnya. Oke. Nah, untuk kontak antara feed dan solvent itu bisa dengan 3 jenis. Yang pertama adalah co-current, yang kedua cross current. Kalau co-current berarti arah feed dan solvent itu sama. Nah, nanti keluar raffinat dan ekstraknya itu juga sama. Seperti itu. Yang sama itu letak alirannya. Nah, kemudian kalau cross current itu seperti ini. Jadi feed-nya itu dikontakkan ke atas, sedangkan solventnya ke samping. Jadi seperti heat exchanger, itu cross current. Nah, nanti masing-masing stage itu akan menghasilkan ekstrak, di mana ekstrak ini tidak dipakai untuk ini ya, bedanya dengan co-current. Kalau co-current ini ekstrak yang dihasilkan masih berupa liquid, itu digunakan untuk mengekstrak di stage kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau ini ekstraknya langsung dikeluarkan, tidak digunakan lagi untuk stage kedua dan ketiga. Nah, kalau counter current, itu arah feed dan arah solvent itu berlawanan arah. Sehingga pada feed yang masuk ini, itu akan berkontak dengan ekstrak yang dari stage kedua, dan seterusnya. Nah, hubungan kesetimbangan pada leaching ini kita gunakan untuk menghitung berapa komposisi yang keluar, terus berapa banyaknya yang keluar, seperti banyaknya ekstrak atau banyaknya rafinat yang keluar itu berapa, itu kita butuh hubungan kesetimbangan. Kemudian di situ juga kita dengan hubungan kesetimbangan ini kita bisa dapat jumlah stage yang dibutuhkan dalam leaching. Nah, untuk penyelesaian leaching, kita butuh asumsi yang pertama, padatan bebas solut inert tidak larut dalam solvent. Jadi, padatan bebas solut itu inert yang di dalam solid, itu diasumsikan tidak larut ke dalam solvent. Jadi, seakan-akan ini inert yang masuk,
sama dengan inert yang keluar, kayak gitu. Tersedia cukup solvent sehingga semua solut terlarut sempurna. Kemudian tidak ada absorpsi solut oleh padatan. Jadi di sini ketika solid sudah diekstraksi, itu kita mengasumsikan solut yang terekstrak itu tidak terserap lagi di dalam inertnya. Nah, kemudian di dalam diagram kesetimbangan kita basiskan larutan bebas solid. Jadi di sini kita memakai neraca masanya, itu neraca massa solution. Kita sudah tidak memakai neraca massa solid. Solidnya tidak kita ikutkan dalam perhitungan ini. Oke, kemudian A itu sebagai solut, B itu inert solid, C itu sebagai solvent. Nah, di dalam setiap stage terjadi dua macam aliran, yaitu aliran liquid yang terdiri pelarut C dan solut A, kadang-kadang sedikit inert B, tapi ini jarang banget. Kalau di dalam persoalan, meskipun realnya kayak gini, disebut aliran overflow. Nah, notasinya dinyatakan sebagai V dengan komposisi X. Aliran inert yang membawa larutan disebut aliran underflow. Jadi, ini adalah feed solid. Nah, ini feed solid ini, kemudian ini adalah ekstrak. Nah, ini adalah solvent, ini raffinat. Nah, solvent dan ini raffinat, ini ekstrak. Solvent dan ekstrak ini fasenya liquid. Nah, ini kita sebut sebagai overflow. Nah, sedangkan ini feed dan raffinat itu fasenya solid. Solid yang mengandung liquida. Nah, ini kita sebut sebagai underflow. Nah, untuk notasi inert yang membawa larutan sedikit disebut aliran underflow, itu diberi notasi L dengan komposisi Y. Jadi di sini diberi notasi L, ini V, ini juga V. Ini komposisinya sebagai X, ini X, dan ini komposisinya sebagai Y dan Y. Nah, L yang di sini itu kita sekarang mengacu ke solution base. Jadi kita mengacu ke neraca massa berbasis larutannya saja. Nah, jadi ini seakan-akan kita tutup dulu untuk yang inertnya. Jadi L di sini itu adalah liquid solutionnya saja. Nah, kalau misalnya ini satu stage, berarti ini L0 ke L1, ini V2 ke V1. Solid yang terbawa overflow disebut carryover. Nah, ini raffinat juga disebut carryover. Kemudian ini untuk yang solid di sini itu kalau misalnya ada solid yang terbawa ke ekstrak itu disebut carryover. Kemudian untuk larutan yang terbawa underflow itu disebut entrainment. Nah, jadi memang akan ada solvent yang terbawa oleh raffinat seperti itu. Jadi itu kalau ada solvent yang terbawa seperti itu disebut entrainment atau retained solution. Sedangkan untuk solid yang terbawa oleh ekstrak itu disebut carryover. Nah, kalau di sini kemungkinan kita asumsikan
tidak ada carryover yang terikut di dalam ekstrak. Namun entrainment itu kemungkinan pasti ada. Nah, untuk metode penyelesaian leaching ada 3 cara, yaitu secara analitis, secara diagram siku-siku, dan secara diagram segi 4 atau Ponchon-Savarit. Karena kita hanya satu meeting, dan cara yang termudah di sini itu adalah secara Ponchon-Savarit. Di sini kita bisa memprediksi jumlah stage-nya juga, maka di sini saya akan jelaskan tentang secara diagram segi 4 atau Ponchon-Savarit. Nah, untuk hubungan kesetimbangan pada leaching, ini mengacu pada mass balance ya. Nah, untuk mass balance-nya, ini mengacu pada liquidnya saja. Liquid phase. Jadi, di sini yang kita definisikan sebagai L0, L0 ini adalah solution-nya. Solution di dalam stream 0. Nah, ini L1 ini adalah solution juga. Jadi, semisal kita punya 100 kg bit, di dalam 100 kg bit ini itu ada 20% sugar, 80% ampas ya. 80% ampasnya, maka yang kita masukkan di L0 ini bukan 100 kg, tapi ini 20% sugarnya, karena sugarnya yang fasenya liquid. Maka ini kita kalikan, jadi sugarnya ada 20 kg, sedangkan ampasnya atau inertnya itu ada 80 kg. Maka nanti yang kita masukkan di sini, L0 itu adalah 20. Nah, kemudian N0, di N0 sebentar, nanti dulu. Untuk B itu berarti inertnya. Nah, inertnya itu di sini adalah 80 kg. 80 kg. Nah, kemudian L1 itu berarti solution yang ada di L1. Jadi kemungkinan ada sugar beet sama ada solventnya. Ini solvent. Kemudian B-nya inertnya. Nah, karena kita anggap inertnya itu tidak terbawa oleh ekstrak, maka B ini bisa sama dengan B yang masuk. Jadi ini inert juga. Ini bisa sama dengan 80 kalau misalnya kita asumsikan tidak ada carryover di ekstrak. Seperti itu. Nah, kemudian saya perkenalkan di sini Y sama Y, ini X dan X. Nah, Y yang di sini ini mengacu pada Y solid. Jadi, ini bisa kita tulis Y0 atau YA0. YA0. Jadi, ini bisa kita tulis Y0 atau YA0. Ini YA1. Jadi, benar-benar mengacu di solid. Nah, untuk N0 itu adalah baru ya, ini notasi baru. Jadi untuk komposisi di sini itu tidak menunjukkan komposisi pada neraca massa biasanya. Kalau biasanya itu kan kita menentukan komposisinya itu misal YA0. YA0 itu berarti massa A dibagi massa A plus massa B. Nah, biasanya kan kita menentukan ini, tapi kalau di leaching itu kita tidak memberlakukan ini. Karena ini ada hubungannya dengan diagram kesetimbangan. Jadi kita tidak pakai ini, tapi kita mendefinisikan YA0 itu adalah massa A per massa solution. Seperti itu. Jadi per massa solution di stream tersebut. Di stream L0. Jadi kalau misalnya kita punya di sini hanya ada
solusinya hanya ada A, 20 kilo, maka YA0 itu sama dengan massa A per massa solution. Karena di sini solusinya hanya ada A, maka massa A-nya 20. Nah, massa solusinya juga sama dengan massa A. Karena cuma ada massa A saja. Maka ini 20 per 20 sama dengan 1. Maka komposisi A itu sebesar 1. Karena dibanding per solusinya. Nah, terus yang inert gimana, Bu? Masa nggak dimasukkan ke konsentrasi? Nah, untuk inert itu dinyatakan sebagai N. Nah, contoh nih N0, N itu sama dengan massa inert per massa solution. Berarti bisa kita katakan ini B per A kalau di kasus ini, yang sugar beet ini. Maka di sini kita dapatkan 80 per 20 itu sama dengan 4. Nah, ini N0 ini kita pakai N0 sama YA0 itu karena diagram kesetimbangannya itu adalah hubungan N dibanding YA dan juga N dibanding XA. Seperti itu. Jadi ini kalau misalnya di sini kita memprediksi misalnya solvennya pure berarti hanya ada C, maka X2 ini bukan fraksinya C, tapi fraksinya A. Jadi semua itu berbasis A. Ini kalau misalnya bingung, maka ini kalian bisa tuliskan sebagai XA2, ini XA1. Nah, berarti kalau di sini pure C, maka XA2 itu adalah massanya A dibagi massa solution. Nah, ini massanya A kan massanya A dibagi massa A ditambah massa C. Nah, massa A di sini kan nggak ada karena pure C. Maka ini 0 dibagi massa A-nya 0 plus C. Maka ini hasilnya 0. Maka XA2 di sini itu adalah 0. Maka di sini XA adalah fraksi solut A di liquid overflow. YA, fraksi A dalam solid B free basis. Jadi ini di dalam dianggap tidak ada B-nya, dalam basis tidak ada B-nya, dalam liquid slurry atau underflow. Jadi ini YA0 itu adalah untuk menyatakan underflow, YA1 menyatakan raffinate atau underflow bagian outside. Oke, kemudian untuk fit solid yang masuk, N adalah kilosolid inert per kilogram solid A. Di sini sudah saya jelaskan. Maka di sini YA-nya 1. Untuk kasus yang seperti ini. Di sini kebetulan kasusnya tidak ada C sama sekali. Nah, untuk solvent murni yang masuk, kita sudah buktikan XA0 ini sama dengan 0. N0, N-nya ini sama dengan 0. Kenapa? Karena N2 ini itu kita hitung dari inert per solution. Berarti ini B per C. Lah B-nya kan di sini di solvent itu kan 0. Maka 0 per C, N2-nya juga 0. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman pahami dulu kita butuh data N, X, dan Y. Karena diagram kesetimbangannya itu membutuhkan N, X, dan Y. Nah, hubungan diagram kesetimbangan pada leaching itu bentuknya seperti ini. Jadi, ini itu kita punya diagram, grafik. Grafik ini hubungan antara XY, ini XY, sumbu di bawah, sumbu yang horizontal, itu adalah menyatakan X dan Y. Kemudian, di sumbu vertikal, ini menyatakan N. Jadi, kenapa tadi kita kok jelimet amat ya butuh N yang seperti itu, karena kita di diagram kesetimbangan butuh data N, X, dan Y, di mana X, Y-nya bukan fraksi massa yang seperti biasa kita hitung pada ATK. Tapi X, Y-nya itu adalah fraksi solut dibanding dengan
solution yang ada, bukan total massa yang ada. Nah, di sini berarti misal nih kita punya fitnya mengandung A dan B, A-nya sebesar A, B-nya sebesar B tanpa ada C, maka C-nya 0. Maka di sini fit itu adalah underflow, ini typo, ini harusnya Y. Nah, maka YA-nya itu dihitung dari massa A dibagi massa total solution. Nah, berarti seperti tadi, maka YA itu sama dengan massa A dibagi dengan massa A. Karena solusinya hanya ada A. Tapi kalau misalnya C-nya ada C-nya gimana? Ya berarti YA-nya itu sama dengan massa A dibagi massa A plus massa C. Karena C itu juga solution atau liquid seperti itu. Nah, karena ini liquidnya 0, ya berarti ini tambah 0 aja. Maka ini massa A dibagi massa A jadinya 1. Nah, maka ini kondisi fitnya. Untuk N itu adalah inert per solution, total solution. Maka ini kita masukkan aja B dibagi massa A plus massa C. Karena massa C-nya 0, maka N-nya itu B per A. Oke, kemudian solvent. Solventnya itu hanya mengandung C, maka XA-nya, ini X, XA-nya sama dengan 0, nah, N-nya juga sama dengan 0, seperti yang saya bahas di slide sebelumnya. Nah, ini ada dua jenis grafik atau diagram kesetimbangan pada leaching. Nah, untuk diagram kesetimbangan pada leaching, setelah kalian mengetahui bahwa sumbu horizontal itu untuk X dan Y, dan suhu vertikal untuk N, selanjutnya kita mengetahui di sisi sini. Nah, untuk sisi bawah, ini adalah sisi overflow. Nah, overflow itu yang bagian atas kan. Kalau yang bagian atas berarti hubungannya N sama XA. Berarti kalau kalian mencari yang atas itu ada Vn plus 1, ada V2, ini V1, terus ini L0, ini L1. Nah, ini akan ada N2, kemudian ini ada X2, XA2. Ini ada N1, ini ada XA1, ini ada N0 sama ada YA0. Kemudian di sini ada ini oke. NV1, ini ada NL1, ini YA1. Maka untuk mencari titik-titik masing-masing, L0 itu pada posisi N0 sama YA0. Maka di sini kita cari, ini berlaku untuk X dan untuk Y. Nah, ini YA0-nya sama dengan 1, misal 1, maka dia di sekitar sini. N-nya itu hasil perhitungan dari B per A. Maka mungkin di sini. Nah, ini adalah titik L0. Kemudian untuk ini biasanya kita sudah ketahui titik solvent. Nah, karena solventnya itu pure C, misal pure C, maka N2-nya 0, XA2-nya juga 0, maka titik ini V2-nya di sini. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kita tarik garis seperti ini, garis lurus, ini anggap lurus aja ya, lurus, maka di dalam nanti akan ada perpotongan. Nah, ini adalah titik X1, ini titik, yang atas ini Y ya, Y1, yang ini X1. Maka ini adalah garis L1, ini garis P1. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau overflow sama-sama mengacu di garis horizontal ya. Nah, kalau underflow itu kok ada yang melengkung, kok ada yang lurus. Nah, ini tergantung kalau misalnya diasumsikan N-nya konstan, N underflow-nya konstan, maka grafiknya langsung aja digambar lurus seperti ini. Nah, biasanya
N underflow konstan itu pada konstannya berapa? Misal 1,8. Maka ini 1,8 ditarik garis lurus saja. Nah, kalau yang ini berarti N-nya itu tidak konstan. Kalau tidak konstan, maka nanti ada hubungan antara N dan YA. Seperti itu. N-nya berapa, YA-nya berapa. N-nya berapa, YA-nya berapa. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk jenis komposisi XA sama YA-nya. Kalau misalnya XA sama YA-nya sama, maka tie line-nya itu nanti lurus seperti ini. Nah, kalau misalnya XA dan YA-nya tidak sama, maka tie line-nya akan miring ya, seperti ini. Nah, ini kenapa kok ini bisa lurus? Karena di sini antara XA dan YA-nya sama. Kalau sama berarti membentuk garis diagonal seperti ini. Maka ini akan dikembalikan ketika si tie line-nya diturunkan ke kesetimbangan XA dan YA, maka ini akan kembali lagi ke atas. Jadi ini akan terbentuk garis vertikal. Sedangkan yang ini itu ketika di sini underflow-nya dibawa ke kesetimbangan, maka ini ke diagonal 45, terus ini ditarik ke kiri menuju ke kesetimbangan, garis kesetimbangan, terus ditarik ke atas. Nah, ini baru ditarik garis miring. Seperti itu. Nah, tapi di dalam leaching ini biasa kita gunakan yang ini. Oke, yang sekarang kita bahas tentang single stage leaching. Nah, untuk single stage leaching, di sini material balance-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, karena material balance-nya seperti ini, maka di mana ini L0 itu solution, mengacu pada solution, L1 juga solution, P2 itu solution, P1 itu solution. Kalau saya bilang solution, jangan bingung ya, itu adalah fase liquid maksud saya. Nah, ini maka kita bisa masukkan mass balance-nya itu in sama dengan out. Nah, in sama dengan out itu kita bisa tuliskan in-nya adalah L0 ditambah V2 itu akan sama dengan L1 ditambah V1. Nah, kalau misalnya kita masukkan inlet dan inlet sebesar L0 dan inlet sebesar V2, itu kalau kita masukkan, itu kita bisa sebut sebagai campuran. Berarti itu kan massa campuran ya, massa solusinya dari L0 dan massa solusi dari V2 itu massa campuran, maka ini sama dengan mixture. Jadi L0 ditambah V2 itu bisa kita sebut dia sebagai mixture, massa campuran. Maka kalau kita masukkan L0 kali YA0 ditambah V2 kali XA2, kita masukkan ini neraca massa komponennya, maka komponen A di L0 ditambah komponen A di V2 itu akan sama dengan komponen A di L1 ditambah komponen A di V1. Nah, ini juga sama dengan M dikali fraksi campuran. Jadi di sini kita punya persamaan 1 ini, persamaan 2 ini. Nah, untuk inert solid kita juga dapat material balance-nya sebagai B sama dengan N0 kali L0. Jadi N0 tadi kan B per A plus C atau B per solution. Nah, L0 sendiri itu kan solution. Nah, ini ditambah V2 karena tidak ada B-nya. Dalam kasus tidak ada B-nya, maka ini ditambah 0 karena nggak ada B-nya. Itu akan sama dengan N1 kali L1 ditambah 0. Di sini ekstrak diasumsikan tidak ada carryover. Jadi ini N1 kali L1. Ini B di ya, ini B.
per L1 dikali L1, maka ini juga berarti B. Maka ini sama dengan inert campuran dikali massa campuran. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman kenali dulu persamaan ini. Liquid di feed ditambah liquid di pelarut sama dengan liquid yang keluar di raffinat ditambah liquid yang keluar dari ekstrak. Jadi di sini neraca massanya dibedakan based on liquid dan based on inert. Nah, untuk memahami lebih detail, maka di sini ada suatu contoh single stage leaching. Di dalam single stage leaching of soybean oil, minyak kedelai dari biji kedelai yang dihancurkan, yang dipipihkan dengan heksan, 100 kilo dari kedelai mengandung 20% berat minyak. Ini akan di leaching dengan 100 kg fresh hexane sebagai solvennya. Untuk nilai N, untuk slurry underflow itu dianggap konstan pada 1,5 kg insoluble solid per kilogram solution retain. Hitung jumlah dan komposisi dari overflowing V1 dan underflow slurry L1 yang meninggalkan stage. Dari tadi suaranya dibangun. Oke, untuk menjawab ini, maka di sini blok diagram kita seperti ini. Nah, kemudian dari yang diketahui V2 itu sama dengan 100 kg. 100 kg, maka XA2 itu kita bisa tentukan 0 karena dikatakan pure heksan. Heksan. Nah, ini pure heksan, maka ini 0. Nah, sedangkan XC2 itu 1 karena C ini adalah heksannya. Tapi kita tidak membutuhkan C untuk diagram kesetimbangan. Nah, kemudian yang kita ketahui lagi ini 100 kilo. Kemudian yang kita ketahui lagi adalah B-nya. B itu adalah komposisi dari inertnya. Karena komposisi oilnya itu 20%, maka B itu 80% kali feed yang masuk, berarti 80 kg. Nah, berarti L0-nya itu adalah komposisi oil yang masuk, berarti 100 kali 20%, yaitu 20 kg. Maka N0 bisa dihitung dari 80 per 20, maka ini N0-nya 4. Sedangkan YA0-nya, karena di soybean ini tidak ada heksannya, maka ini dari 20 per 20. Aduh, mati.